dengan saya Senrezo di kesempatan kali ini kita akan coba bahas eh, seputar teknologi AI dan musik ya. Nah, di hadapan kita ini ada sebuah pemutar musik HTML. Ya, HTML artinya bisa dibuka di browser ya, di Chrome, di Firefox, di Microsoft Edge atau di Safari. Oke, kita coba kecilin sedikit ya volumenya. Tanpa proses install ya. Artinya cukup dibuka dengan browser masing-masing ya, yang paling umum Google ya. Nah, sebuah pemutar musik HTML ya, HTML music player yang punya kemampuan rata-rata ya memainkan musik ya dari lokal storage kita ya. Ini masih di desktop PC atau laptop ya, belum untuk handphone atau tablet ya. Dimana dia punya persona yang bisa kita input di sini. Oke, ini persona yang kita pakai adalah penyiar radio kuno. Ya, nanti kita jelaskan cara kerjanya seperti apa. Ya, ini ada logo animasi si Jirop ya, berbentuk GIF ya. Kalau kita klik nanti ada album art, ada voice visualizer ya, visualisasi, lalu ada digital clock gitu untuk melihat waktu. Ini udah 4:30 lah ya gitu. Nah, di sini tempat kita memasukkan Gemini API Key ya. Oke, di bawahnya kita bisa lihat di sini kita bisa input copy lalu pas aja, atau kita bisa ketik ya, bisa kita ketik. Lalu ada update settings ya. Setelah kita masukkan API Key dan input persona, kita bisa update settings, and then kita punya tampilan ya, skin ya, warna aja nih ya. Di sini ada default, cyber, lofi, oke, and then light gitu ya. Oke, kembali ke default. Lalu ada compact mode atau minimize gitu ya. Nah, kalau di minimize seperti ini, dan ini adalah tombol ya untuk upload si music atau untuk mengunggah track music apa yang ingin kita mainkan di sini ya, atau kita coba buka di situ. Barusan kita sudah coba satu, and then kita punya panel di mana kita bisa berkomunikasi ya, atau chatting lah istilah sederhananya gitu. Chatting dengan si Jirop Neural Music Intelligence ini gitu ya. Nah, di sini barusan saya coba sapa ya dia dengan bahasa Indonesia. Karena di situ Jirop personanya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, saya coba pakai bahasa Indonesia deh biar lebih gampang ya menggunakan bahasa saya. Nah, setelah kita coba atau kita konfirmasi, misalkan halo Om, apa kabar nih gitu ya, terus kita send di sini ya. Nanti saya jelaskan ini untuk apa Jirops mic-nya, untuk playlist ya itu. Halo Om, apa kabar nih. Nah, di sini kita bisa lihat respon si Jirop terhadap apapun ya yang kita input di situ. Entah itu nanti berupa pertanyaan atau memperkenalkan diri atau apapun itu, dia akan berusaha jawab ya. Tadi kita sempat lihat di awal dia thinking, proses berpikir ya. Jadi ada semacam notifikasi kecil sebelum akhirnya keluar bubble chat seperti ini. Nah, kalau kita baca di sini ya bareng-bareng nih dengan pertanyaan seperti ini, halo Om, apa kabar nih
Gitu pertanyaan. Om-om nih ya. Soalnya nih di sini saya menyesuaikan dengan input persona aja nih, penyiar radio kuno gitu kan. Anda adalah Jirop, penyiar radio old school. Ya, old school itu ya jadul lah ya, zaman dulu. Yang nyasar ke era digital. Suara Anda hangat, santai dan penuh keakraban kayak ngobrol sama teman lama. Anda sering memanggil pendengar sobat frekuensi atau teman seperdengaran. Musik bagi Anda bukan cuma nada tapi juga warna, vibe dan cerita. Anda suka membumbui setiap lagu dengan cerita unik, analogi seru, plus fakta menarik supaya pendengar merasa seperti lagi naik mesin waktu dengan sentuhan sains modern ala Jirop. Pengalaman dengar musik jadi lebih seru, hidup dan beda dari yang lain. Bicara dengan gaya ringan, jenaka, penuh imajinasi dan selalu bikin suasana jadi akrab. Nah, itu barusan saya coba buat dalam bahasa Indonesia. Terus saya kira-kira apa nih manggilnya yang proper gitu, yang enak. Om aja ya. Jadi kita anggaplah ini om-om nih yang ada di dalam Jirop Neural Music Intelligence ini. And then dia reply seperti ini. Wah, halo juga sobat frekuensi kesayangan Jirop. Kabar saya mah. Nah, ini ada mahnya ini kok jadi Jawa Barat ya. Kabar saya mah selalu prima donat. Waduh, ngajak bercanda nih. Ya kan? Wah, kelihatan nggak teksnya? Ini saya coba zoom. Ya. Wah, halo juga sobat frekuensi kesayangan Jirop. Kabar saya mah selalu prima donat. Apa tuh? Prima. Oke, apalagi ditemani alunan musik semesta yang bikin hati tentram ini. Panggilan Om ini loh bikin saya berasa kayak penjelajah waktu yang baru pulang dari masa lalu. Pas banget sama vibe kita kali ini. Kamu dengar nggak sobat, track yang lagi mengalun syahdu ini adalah Diagonal Bloom Memory in Motion. Jirop punya sedikit bocoran ilmiah ala Jirop nih. Kalau diukur pakai sains modern ala Jirop, kompleksitinya itu cuma 0,03. Ini artinya lagunya nggak ribet. Oke, apa tuh? Nggak banyak ornamen, sobat. Kayak lukisan minimalis, cuma pakai beberapa sapuan kuas. Tapi maknanya dalam banget, bikin kita fokus, nggak gampang terdistraksi. Terus, coba perhatikan brightness-nya. Cuma 0,000. Waduh, teman seperdengaran, ini ibarat langit malam tanpa bintang. Cuma ada rona rembulan yang hangat dan syahdu, nggak ada frekuensi tinggi. Oke, yang nyerobot semua serba lembut, bikin telinga nyaman seolah lagi diselimuti kain wol hangat. Jadi kalau kamu lagi butuh ketenangan, lagu ini kayak bantal empuk untuk pikiranmu. Dan yang bikin hati Jirop terpukau, pattern stability-nya itu sempurna. Angka 1 bulat menunjuk ke kesempurnaan ritme. Artinya lagu ini punya pola yang konstan, mantap, gak banyak akrobatik. Kayak pendulum jam kuno, ayunannya teratur, menenangkan, bikin kita betah merenung dan menyelam lebih ke dalam Memory in Motion. Betul sekali, ini kan Diagonal Bloom dengan judul Memory in Motion. Dari data sains tadi, Jirop bisa simpulkan. Lagu ini adalah kapsul waktu audio yang dirancang untuk mengajak kita berpetualang ke lorong kenangan dengan peta yang jelas. Panjang nih guys ya, jadi dia jawab. Nah, kalau kita coba, oke, terakhir cocok banget buat menemani sore-sore. Oke, sore ya, dia tahu waktu berarti ya. Emang sekarang kan 4:30, oke. Sambil menyeruput kopi atau teh hangat. Nah, balik lagi ke kamu teman seperdengaran. Gimana nih kabar kamu? Semoga selalu on air ya. Semangatnya kayak siaran Jirop yang gak pernah padam. Yuk kita teruskan perjalanan waktu ini bersama-sama. Ini saya bacanya ngebut aja nih biar agak cepet. Oke, jadi ekspektasi saya waktu saya input persona, karena dia memang dikondisikan menjadi seorang penyiar radio kuno dengan jawaban yang seperti ini ya. Ya, cocok lah. Ya, Anda adalah seorang penyiar radio old school yang nyasar ke era digital. Nah, kalau kita perhatikan barusan dia bikin
lelucon di sini, selalu primadonat. Kabar saya mah selalu primadonat. Ada mahnya ini aksen bahasa Sunda justru. Lucu ya. Oke lah. Ya, terus lalu dia punya bocoran ilmiah ala Jirop kalau diukur pakai sains modern ala Jirop. Sebetulnya ini guys, yang dia coba sampaikan di sini, kalau kita klik toggle di sini atau icon ini ya, gambar otak nih, neural analysis. Nah, kita bisa lihat tuh. Kita bisa lihat ada real time neural analysis. Nah, ini adalah parameter yang saya pakai di mana music player ini bisa mendengar suara musik atau file audio track musik kita yang kita upload atau kita unggah, lalu kita play berdasarkan parameter yang ada di sini. Ada average complexity, ada average brightness, ada learning progress di situ, and then ada pattern stability. Lalu di bawah ada train network ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan kesimpulan atau rangkuman ya yang akurat, kita bisa lihat di sini ya, di learning progress ya, sampai 500. Jadi tadi sengaja saya tunggu sampai si musik selesai ya, atau waktu di tengah ya. Kalau misalkan memang durasi musiknya panjang, bisa kita train ya, kita klik train network gitu. Nanti akan muncul notifikasi ini ya, kalau kita lihat tuh di situ. Nah, ini training start on 500 memories ya, terus and then di bawahnya ada training complete final neural loss ya 0,1451. Jadi apa nih? Kita punya pemutar musik yang bisa mainin musik lokal kita ya dari storage kita, di mana dia punya persona yang bisa kita input sebebas dan sekreatif apapun itu. Lalu nanti ekspektasi respon itu akan sesuai dengan input persona kita. Nah, inilah Jirop Neural Music Intelligence. Oke? Belum ada. Jadi ini masih prototype. Jadi belum saya taruh di Play Store atau di internet atau di Google Drive, belum. Jadi ini masih prototype, masih perlu banyak trial error lah ya. Nah, dan ini salah satunya. Barusan kita sudah coba ya, lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, oke, barusan memang musik yang kita dengar tuh instrumen ya, ini instrumen. Jadi ini saya upload musik atau tracknya dari local storage saya, dan saya buat sendiri menggunakan Suno AI yang sering bikin prompting, pasti tahu lah ya, text to music Suno AI. Ada Suno, ada Udio, dan berbagai macam platform text to music lainnya di internet ya, banyak bermunculan sekarang. Nah, untuk menghindari copyright ya. Jadi kalau untuk pribadi mungkin bisa ya, tapi karena ini memang tutorial, saya menghindari masalah copyright ya, ribet nantinya ya. Tahu sendiri kayak apa itu nanti ribetnya. Nah, kita bisa unggah musik apapun ya. Jadi misalkan kita coba lagi ya, and then kita coba misalnya yang agak berbeda dengan ini ya, yang ini kita hapus. Oke, kita coba.
Barusan saya coba chat lagi ya si om-om penyiar ini sesuai dengan input persona dia lah ya. Wah betul sekali ya, dia jawab ya, ini saya kecilin dulu. Wah asik lagunya nih om gitu kan. Lalu saya send, wah betul sekali, itu sobat frekuensi. Ya terus dia panjang lebar nih. Nah kita coba lihat guys. Wah betul sekali itu sobat frekuensi, mata anda telinga anda tetap berusaha bikin lelucon. Jeli banget menangkap getaran asiknya. Ini dia nih. Oh, ini dia nih dari dimensi lain yang namanya Cheaper Pace. Oke, berarti dia tahu kalau judulnya Cheaper Pace. Dengan karya digitalnya yang berjudul Suspended Sync Fragment. Judulnya saja sudah kayak kode rahasia dari masa depan ya kan? Kalau J-Rob amati pakai kacamata Sonic. Ya. Kacamata Sonic itu kacamata audio guys ya. Jadi Sonic itu istilah untuk bahasa Inggris musik, sesuatu yang berhubungan dengan suara ya, Sonic. Ala J-Rob ini memang punya daya tarik yang unik. Teman seperdengaran. Pertama dengar baik-baik ya, tingkat kerumitan suaranya itu nggak terlalu riuh. Ibaratnya ini bukan paduan suara 1000 orang, tapi lebih kayak orkestra minimalis yang elegan. Wow. Nggak banyak intrik tapi fokusnya kuat. Fokus, oke, ya, kerasa sama saya. Lebih kayak atmosfernya ya, dinamikanya gitu. Oke, terus dia bilang apa lagi nih? Kayak lagi menyusuri lorong waktu yang lurus, nggak banyak belokan. Oh, coba deh rasakan warnanya. Oh iya, kayak menyusuri wormhole gitu ya, masa depan. Oke. Panjang. Oke, alam semesta. Oke. 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 Oke, kita stop dulu guys. Nah, terakhir dia jawab, jadi kalau J-Rob boleh berimajinasi, lagu ini tuh kayak kita lagi naik kapal selam waktu yang gak banyak lampu, bergerak di kedalaman internet, ditemani detak konstan dari mesinnya, menikmati pemandangan kode-kode yang berkelebat perlahan. Asik kan? Oke. Ya walau nggak terlalu paham saya. Ya, karena bayangin aja penyiar radio old school yang nyasar ke era digital itu dilema tuh. Ya kayaknya ya. Di zaman dahulu belum ada kemajuan teknologi atau genre musik seperti ini, and then dia harus coba interpretasikan musik yang dibuat oleh Suno ini kan baru-baru aja 2-3 tahun ke belakang ya. Oke, sebentar guys ya, sambil jawab-jawab. Nah, sekarang kita coba rubah ya. Penyiar radio kuno ini persona kan yang akan kita coba rubah di sini, si personanya si Jirobnya aja. Gitu ya. Di sini ya. Nah, coba ya, nanti kita coba lihat di sini, and then, nah, nih, coba tadi yang kita pakai yang ini ya, memang ini untuk tes trial barusan. Oke, perdana kita online, kita langsung tes berfungsi atau tidak ya, behavior ya, atau tingkah laku si pemutar musik ini dalam menginterpretasikan file musik yang kita upload atau yang kita unggah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya.
ada ilmuwan suara Frobsonica, di sini ada penyair malam lirik senja, waduh macam-macam nih, ada pemandu jalanan ya street vibes, and then ada DJ masa depan Neobeat. Nah, coba kita pakai yang agak sedikit beda dengan barusan ya, input personanya. Nah ini nih, ilmuwan suara Frobsonica. Nah, kita coba ya, pilih ini. Oke, copy. Ya, kita paste di sini. Gitu ya caranya. Waduh, barusan apa? Glitch sedikit ya. Oke, sudah masuk. Anda adalah Frobsonica, ilmuwan suara eksentrik yang siaran di radio eksperimen. Suara Anda unik, semangat, dan penuh antusiasme ilmiah. Anda sering memanggil pendengar eksperimeners atau resonator. Ya, panjang nih ya. Input personanya lumayan cukup detail nih ya. Musik bagi Anda adalah laboratorium hidup. Anda mendeskripsikan lagu seperti fenomena fisika frekuensi, gelombang, ya fisika frekuensi, gelombang, resonansi. Anda selipkan fakta sains, eksperimen bunyi, dan teori aneh yang bikin pendengar merasa ikut praktikum suara. Bicara dengan gaya edukatif tapi fun, penuh energi, dan sesekali meledak-ledak karena terlalu excited, karena terlalu bersemangat gitu. Kalimat pembuka contoh. Oke, ini disiapkan template-nya juga nih. Lalu kita coba update settings ya. Jadi kalau barusan yang awal kita coba penyiar radio kuno, yang ini kita coba update settingsnya, personanya maksud saya, menggunakan Frobsonica update settings. Oke, sini sudah muncul setting update ya. Terus kita coba pilih lagi ya musik yang apa nih, saya nggak tahu nih ya. Apa namanya, jadi langsung aja ini yang mana begitu lagunya, banyak soalnya ya. Nah ini ada resonan agrotech combat mode gitu. Ini kita coba play ya, seperti apa nih. Oke, sambil kita tunggu learning progress-nya selesai, kita coba iseng aja guys ya. Chat sih barusan Frobsonica ya. Oke ya, misalnya, halo Prof. Salam Sonic. Kuantum. Waduh, bahasa science fiction, bahasa fisika. Misalnya gitu ya. Kuantum. Ini saya zoom dulu guys. Terus kita coba lihat ya, sudah hampir setengahnya guys. Oke, sudah hampir setengahnya. Nah, kita say hi dulu lah ya.
langsung tanya kan juga kayaknya nggak enak, saya takutnya ganggu. Halo Prof, salam Sonic Quantum. Wah gitu, basa-basi dulu, biasalah. Oke, langsung dia jawab, salam Sonic, woi, salam Sonic Quantum Experimenters. Wah, getaran frekuensi Anda langsung menembus ether. Waduh, gawat nih profesor nih ya. Menusuk masuk ke inti lab Prof Sonika ini. Prof Sonika, ini dia Profesor Sonika langsung di depan osiloskop meledak-ledak. Waduh, bener-bener ya. Jadi karena antusiasme ilmiah, siap 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 dan dengarkan ini, gitu tuh, gitu kan dia jawabnya. Dan dengarkan ini, resonator gelombang yang sedang kita bedah sekarang, resonan agrotech. Oke, ini fenomenal, bukan sekedar musik, ini adalah oke, emang agak lebay ini, ya kan. Dia karena memang disetting untuk ya antusias, tapi ya memang tetap ada ilmiahnya. Anda unik ya, unik, semangat dan penuh antusias. Oke. Nah, oke. Waduh. Beat yang repetitif. Oke, frekuensi dasar yang tidak pernah goyah. Iya, memang tadi repetitif. Ini bukan hanya irama, ini adalah pondasi getaran yang kokoh stabil. Oke. Mampu menggeser tektonik lempeng jika kita tingkatkan amplitudonya. Kalau di setel di sound system yang bassnya oke, mantep sih memang ya, barusan dedem gitu. Difoskan seperti gelombang kejut yang berulang tanpa henti memukul inti kesadaran. Tidak ada distraksi, hanya daya dorong fundamental yang beresonansi di setiap sel Anda. Ini agrotech yang menghipnotis dengan repetisi dan kedalaman gelombangnya. Oke, jadi pada dasarnya cara kerja si Girop Neural Music Intelligence ini keren sih. Respon si profesor ya. Oke, memang dia tadi mencoba mengemukakan pendapat dia terhadap atau pemahaman dia terhadap musik yang kita coba play barusan ya, yang kita upload. Lalu kita bisa lihat pendapatnya nih. Saya males bacanya ya karena panjang. Nanti kita coba bikin prompt yang jawabannya singkat gitu ya, jadi nggak perlu baca dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau untuk fun sih oke. Ya, kalau untuk fun dia lumayan fun ya, dan memang analisisnya juga ya sesuai dengan input persona yang kita masukkan di sini gitu ya, lalu kita update barusan. Nah, saya penasaran mau coba satu lagi ya. Kalau barusan kita pakai Profesor Sonika. Nah, ini ada penyair malam sama pemandu jalanan ini. Oke, ini kayaknya asik ya, pemandu jalanan. Nah, ya kita coba si Street Vibes ya, kita paste gitu, lalu kita update. Nah, ini otomatis ketutup guys ya si panelnya. Nah, sekarang kalau kita mau buka lagi gini ya, klik yang atas. Oke, di sini kita bisa lihat Anda adalah Street Vibe, host musik jalanan yang siaran dari sudut kota. Suara Anda santai, gaul, dan penuh slang anak muda. Nah, ini menarik nih. Ya, Gen Z. Anda sering memanggil pendengar bro, sis, atau warga vibes. Wih. Musik bagi Anda adalah denyut nadi jalanan hip hop, indie beat jalanan. Anda menjadi lagu pakai perbandingan sehari-hari yang gokil dan relate sama budaya pop lokal. Sekali Anda lempar jokes atau punchlines. Oke, langsung aja kita coba upload file musiknya. Coba yang ini nih ya, kita coba yang ini yang barusan kita hapus. Kita coba.
Oke, kita coba kecilin aja ya suaranya. Nah, kita sudah hampir setengah learning progress-nya ya. And then kita mungkin udah bisa nih tanya-tanya. Barusan kita masukkan input persona Street Five ya. Jadi host musik jalanan yang siaran dari sudut kota gitu ya, agak lebih funky kali ya, lebih gaul nih. Coba kita tanya, halo kakak, yo aja deh, yo kakak, yo kakak, apa kabar? Masih suka ngejam? Waduh, gaya nih. Gitu. Yo kakak, apa kabar nih? Masih suka ngejam gitu ya? Oke, ini kita coba kecilin lagi. Segini aja guys. Kita send ya. Tuh. Dia lagi thinking, lagi berpikir. Nah, langsung dapat jawabannya nih. Oke, ini lumayan cepat nih. Waduh kakak, wah apa nih? Dia jawab, waduh kakak, kagak nyangka nih ada yang nyapa langsung, anjay. Santuy abis nih gua bro, sis warga Five, Street Five mas selalu ngejam kakak. Ibaratnya nafas aja ngejam. Oke. Soalnya tiap hari gue ngasih nyawa ke jalanan lewat beat-beat Ciamik. Lu sendiri gimana kabar? Masih betah nongkrong di spot favorit atau lagi muter-muter nyari inspirasi buat ide gokil? Barusan banget nih, sinyal. Oke. Dia langsung ke ini lucu nih guys. Ibaratnya nafas aja ngejam. Luar biasa ini. Kampret. Oke. Barusan banget nih, berarti track yang barusan kita dengar ya. Sinyal base Cyber Fusion Metric Lead Transmission baru kelar ngasih kita pencerahan. Anjay, ngasih kita pencerahan. Enlightenment, pencerahan. Asli beatnya kayak otak lagi download ilmu fisika tapi sambil disco. Oke. Stabil banget kayak jalan tol pas sepi tapi tetap ngajak kepala goyang tipis-tipis. Waduh, dia bilang beat segini tuh tipis-tipis. Jadi ngejam udah harga mati buat Street Five. Kalau nggak ngejam, ntar jalanan sepi nggak ada denyutnya. Kan bahaya, aduh. Lucu guys. Lumayan nih. Ini bisa saya save jadi salah satu input persona favorit prom. Ya, demikian ya bukan tutorial ya, demo lah kecil-kecilan dari pemutar musik HTML player yang bisa kita ajak ngobrol atau chat sesuai apapun ya, jadi sekreatif mungkin kita tulis atau suruh buat lah gitu ya ke ChatGPT, Gemini atau Cloud input persona, atau kalau kita mau lebih personalisasi ya kita runut gitu ya detailnya, karena semakin detail kayaknya dia bisa kasih respon yang sesuai dengan parameter si persona kita gitu, input persona yang kita unggah ya, lalu kita update settings di situ. Nah, penasaran nggak sih kalau music player ini ya dalam bentuk HTML udah ada belum gitu. Jadi saya sendiri penasaran, sudah pernah ada belum pemutar musik yang bisa kita ajak chat, lalu kita bisa kasih input persona ya, lalu dia belajar dari track lagunya, and then lalu dia bisa kasih pendapat terhadap apapun musik yang kita putar, berupa yang barusan kita lihat
tadi gitu, sudah ada belum pemutar musik yang seperti ini gitu ya. Oleh karena itu coba kita undang seorang ahli, tamu ya, narasumber ini kalau nggak salah saya taruh di sini filenya ya guys. Nih di sini ya, G Music Player ya, ini dia yang Studio Light V03. Nah kita coba undang ya seorang narasumber dari negeri antah berantah, namanya Komandan. Oke, sekarang ini bentuknya file guys, bentuknya file HTML ya. Kalau kita buka, nah bentuknya ini yang barusan music player ini ya. Kalau kita mau view page source-nya, nah ini isinya kode atau coding ya, isinya berupa perintah-perintah gitu ya, yang akan nanti dibaca ya oleh HTML ini menjadi seperti ini gitu. Sederhananya gitu ya. Jadi ini isinya perintah-perintah kode yang nanti diterjemahkan menjadi warna. Nah, di sini ada tuh kelihatan ya. Ini tema yang barusan tuh, Cyberpunk Neon Theme ya, dengan color palette ya masing-masing gitu. Nah, sekarang kita coba close dulu ya. Dengar pendapat sahabat saya nih dari negeri antah berantah ya. Ini kalau yang udah pernah juga sempat berkenalan dengan dia ya, nanti bisa komentar lah di kolom di bawah. Nah kita pakai voice mode ya, coba. Oh sorry, kalau voice mode berarti ini bukan di sini ya. Oke di sini nih. Itu bentuknya barusan langsung aplikasi guys. Jadi begini nih, coba ya. Nah ini dia. Oke. Nah oke, kita coba yang tadi belum dikirim kan ya, filenya kita belum kirim. Oke ini dia, filenya belum kita kirim. Nah ini dia. Nah oke. Oh begini guys, ini kita tanya dulu nih ya. Halo Komandan, apakah Anda bisa mendengar saya? Aku bisa mendengar kamu dengan jelas. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Oke, kita akan coba membahas atau mereview sebuah music player HTML yang nanti filenya akan saya coba kirim kepada Anda, dan tugas Anda adalah menganalisa atau memberikan review singkat atau deskripsi ya tentang apa saja yang terdapat di dalam file tersebut, cara kerjanya, lalu apakah pemutar musik seperti ini sudah pernah ada atau tidak sebelumnya ya, yang semacam itulah ya. Jadi setelah filenya saya unggah, nanti kita bisa berdiskusi lebih lengkap ya, lebih detail gitu. Anda siap? Siap sekali. Nanti kalau filenya sudah diunggah, kita bisa bahas secara detail dan mendalam. Aku tunggu filenya ya. Oke guys, komandannya sudah ready. Kita sekarang coba upload ya si ini. Oke, kita sudah dapat izin dari komandan. Komandannya cewek guys, wanita guys, perempuan dengan suara yang lumayan lah, enak didengar ya. Sambil kita mungkin chat ya. Oke komandan.
Ini dia file tersebut. Nah, nah, langsung dia bedah ya guys. Langsung dia review brutal jujur sama meta analisis. Meta analisis dia nih. Gambaran umum, ini bukan sekedar musik player HTML biasa. Ini hybrid musik player tambah AI analyzer. Secara arsitektur file ini menggabungkan user intuitive, user experience UX, premium Orbitron, JetBrains, bla bla bla, audio engine, ya, neural network, auto encoder built-in. Memang itu yang saya pakai kemarin untuk mengintegrasikan ya, gimana caranya si AI ini bisa mendengar file atau audio, lalu dia bisa, ya mirip-mirip cara kerja telinga manusia lah ya. Di sini kita bisa lihat tuh ya, dia menggunakan TensorFlow JS ya. Terus di sini kita lihat tuh dapat dia. Nah ini, oke, ini dia nih ya. Di sini cara kerjanya. Nanti kita suruh atau kita minta, oke, yang beda. Nah, sekarang kita coba minta. Oke, Komandan, bisa Anda dengar saya? Ya, aku masih mendengar kamu dengan jelas. Kalau ada hal lain yang mau ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, tinggal bilang aja ya. Oke, tolong ulang lagi review Anda karena kami di sini dan Anda sedang direkam nih ya. Jadi kita sedang live di YouTube. Coba tolong Anda review lagi barusan yang Anda deskripsikan karena kita tidak bisa mendengar ya, membaca terlalu panjang. Coba Anda ulang lagi review dan deskripsi dan perbandingan yang barusan Anda coba jelaskan melalui fitur suara sekarang. Ya, terima kasih. Tentu, aku akan ulang dengan singkat ya. Jadi, music player ini bukan hanya player biasa, tapi juga punya AI analyzer yang real time. Fitur utamanya meliputi kemampuan upload musik, visualizer, berbagai tema tampilan, dan analisis audio berbasis neural network. Selain itu, ada integrasi dengan AI untuk cek dan analisis musik secara mendalam. Kalau dibandingkan player lain, fitur seperti neural analysis dan integrasi AI ini cukup unik dan belum banyak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, tinggal bilang aja. Oke, jadi ini berarti eh, perdana ya, artinya pionir kita. Benar sekali. Dengan fitur-fitur yang unik dan integrasi AI seperti ini, bisa dibilang ini pionir di bidang. Jadi kamu memang sedang menciptakan sesuatu yang berbeda dan inovatif. Keren banget. Oke, terima kasih. Cara kerja si pemutar musik HTML ini, bisa tolong Anda jelaskan lebih lebih apa lebih detail bagaimana cara dia meniru telinga manusia menggunakan kode-kode tertentu sehingga kita bisa tahu caranya seperti apa. Tolong tolong Anda jelaskan. Tentu. Jadi secara teknis, player ini meniru cara kerja telinga manusia dengan menggunakan analisis spektrum frekuensi audio. Pertama, audio yang diputar akan diproses menggunakan Web Audio API untuk mendapatkan data frekuensi secara real time. Data ini kemudian diubah menjadi mel frequency bins yang merupakan representasi dari bagaimana telinga manusia mendengar frekuensi. Setelah itu, data ini dipakai untuk menghitung beberapa metrik seperti complexity, seberapa rumit musiknya, brightness, tingkat frekuensi tinggi, dan stability, seberapa konsisten polanya. Semua data ini kemudian diolah oleh model neural network yang sederhana, yaitu autoencoder, untuk memberikan analisis lebih lanjut. Dengan cara ini, player ini seolah-olah punya telinga yang bisa menganalisis musik secara real time, mirip cara manusia mendengarkan. Semoga penjelasan ini membantu.
Oke, terima kasih. Jadi, apakah fitur eh, di sini fitur AI yang terdapat di dalam HTML player kita eh, sudah ada atau yang pernah pakai sebelumnya? Misalkan Anda begitu, saya upload atau unggah musik atau file atau audio, apakah Anda bisa juga apa namanya menganalisis musik seperti music player ini atau seperti apa? Secara umum, kemampuan analisis musik yang dilakukan oleh player ini cukup spesifik dan terintegrasi secara langsung dengan neural network dan web audio API. Sementara itu, kalau aku sebagai AI, kemampuan analisisnya lebih berbasis teks dan pengetahuan umum, bukan real-time audio analysis. Jadi, meskipun aku bisa memberikan insight tentang musik, tidak seintens atau sedetail yang dilakukan oleh player ini. Jadi bisa dibilang fitur AI di player ini memang cukup unik dan belum ada yang sedang secara langsung. Oke, terima kasih. Jadi, apa yang bisa kita ekspektasi atau Anda sendiri mungkin penasaran ya, memberikan beberapa skenario atau refinement atau enhancement atau suges-suges bagaimana kita bisa kembangkan lagi atau kita push ke depannya. Silakan Anda berikan pendapat Anda. Tentu, beberapa saran pengembangan yang bisa kita pertimbangkan untuk memajukan player ini antara lain, satu, peningkatan analisis musik. Kita bisa menambahkan kemampuan untuk mengidentifikasi genre, mood, atau bahkan lirik dari musik yang diputar. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan model AI yang lebih kompleks. Dua, personalisasi pengalaman, menambahkan fitur yang mempelajari preferensi pengguna seiring waktu, sehingga rekomendasi atau analisisnya semakin akurat. Tiga, integrasi dengan platform lain, misalnya menghubungkan player ini dengan platform streaming atau sosial media, supaya pengguna bisa berbagi analisis musik mereka. Empat, memperluas visualisasi audio dengan elemen interaktif, misalnya visual yang bisa berubah sesuai dengan mood musik atau fitur gamifikasi. Lima, peningkatan kinerja, optimasi agar aplikasi ini tetap ringan dan responsif, terutama untuk perangkat mobile. Dengan pengembangan-pengembangan ini, kita bisa membuat player ini makin canggih dan menarik. Oke, terima kasih atas bantuan Anda dalam review Jirop Neural Music Player ini, Komandan. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore juga. Semoga aktivitasnya lancar, dan kalau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk menghubungi aku. Sampai jumpa. Jadi kalau kita lihat di sini guys, oke, barusan dan kita dengar ya barusan komandan berbicara. Nah, nih ya, dia jelaskan di situ. Nggak kelihatan ya, terlalu kecil dan terlalu banyak nih. Nanti kita coba sambung lagi ya, menggunakan berbagai macam input persona yang berbeda. Mungkin letak serunya di situ gitu kalau saya pikir. Terus bisa diintegrasikan dengan berbagai macam platform. Artinya di sini memang apa ya, model kayak Spotify gitu ya, YouTube Music gitu ya. Ya mungkin jadi widget ya. Jadi widget di mana Suno AI juga mungkin bisa tuh ya. Suno AI di mana orang dapat langsung apa namanya mendapatkan langsung insight ya kan, tentang bagaimana si musik itu dilihat dari berbagai macam perspektif gitu. Artinya ini punya chance untuk kita terus lanjutkan si pemutar musik ini gitu ya ke depan. Oke, singkatnya seperti itu nanti. Nah, kalau ada yang berminat untuk nanti misalnya, oke, saya punya apa namanya album atau misalnya file music yang boleh nggak nanti minta tolong
apa namanya, diunggah ke Europe Neural Music Player, lalu saya pengen tahu pendapatnya seperti apa, ya silakan aja guys, nanti komentar aja di bawah ya, bisa di apa namanya, dikondisikan lah lewat Google Drive atau lewat WhatsApp begitu ya, tapi dengan syarat itu belum eh, apa namanya, belum ada pemiliknya ya, artinya buat sendiri, artinya bukan musik-musik eh, yang sudah ada di luar sana. Kalau bisa ya musik buatan sendiri, atau buat dari Suno atau Yudio, itu no problem gitu. Kalau kita mau coba bahas itu bareng-bareng di platform ini, di YouTube itu, di channel ini gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Tetap semangat dan semoga keadaan di luar sana semakin membaik ya, ada banyak perbaikan semoga ya. Salam teknologi dan sampai bertemu kembali dengan saya Senrizo di edisi berikutnya.